Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kita awali kajian kita dengan doa menuntut ilmu. Mudah-mudahan waktu singkat ini memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, tidak terasa kita hampir 2 bulan baru ketemu lagi, karena bulan yang lalu kita tidak bisa mengisi dan memang ada acara ya. Kita bersyukur ada orang yang diberi kemampuan tapi tidak diberi oleh Allah kesempatan. Ada yang diberi kesempatan tapi tidak diberi kemauan. Enggak sampai juga di sini. Alhamdulillah, kita diberi kemauan, juga diberi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita selalu dalam kebaikan di dunia, dan kelak Allah kumpulkan kita juga dalam kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memang waktu itu terasa sangat cepat sekali ya. Makanya sering kita ingatkan, sama namanya waktu itu, nikmat yang sama yang Allah berikan. Tapi cara pemanfaatannya berbeda. Yang kedua, masih ada yang ingat? Waktu itu sebenarnya kesempatan yang sangat berharga. Karena dalam Al-Quran dijelaskan nanti ketika orang dalam sakaratul maut, mereka meminta kepada Allah agar diberi penundaan untuk berbuat kebaikan. Itu menunjukkan waktu itu sangat berarti bagi kita. Yang ketiga, waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Yang keempat, kalau waktu sudah berlalu, tidak akan pernah kembali. Itu yang mesti kita sadari. Nah, nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Masih ingat Pak Gus? Ada berapa nikmat? Nah, nikmat itu apa sendiri? Nikmat itu kalau menurut ulama, halun khair. Kondisi yang baik, keadaan yang baik. Jadi segala apa yang dalam hidup kita itu menambah kebaikan, itulah nikmat. Sehingga sehat itu indah-indah, mata itu indah-indah, kaki sehat itu indah-indah. Jadi semua hal yang Allah berikan dan itu baik bagi kita, itulah yang disebut dengan nikmat. Nah, nikmat itu tidak melulu materi. Kan Allah jelaskan 5 tingkatan nikmat, 5 macam nikmat. Nikmat fitriyah, nikmat ikhtiyariyah, nikmat alamiah, nikmat diniyah, nikmat ukhrawiyah. Macam-macamnya. Ini sudah 3 kali saya ulang di sini nih. Saya yakin masih ingat. Kalau tingkatan nikmat pertama, yang paling rendah itu harta, nikmat yang paling rendah. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah kesehatan. Nah, yang keempat adalah keturunan. Baru puncak nikmat itu adalah
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ngaji bertahan di masjid ini dalam rangka menyempurnakan pencarian nikmat supaya berujung pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, waktunya tidak panjang, jam Isya jam 7 kurang ya? Kurang berapa? Ya, jadi kurang 5 lah mungkin ya, sekitar itu ya. Nah, kita lanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah halaman 53. Nah, ini kita pada subtema hari ini khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghar. Kisah perjalanan hijrah Nabi dari keluarnya beliau dari Gua Sur. Nah, ini kan kita sudah bulan-bulan yang lalu Nabi itu direncanakan untuk dibunuh secara bersama-sama. Kemudian Allah izinkan untuk berhijrah. Baru kemudian diawali hijrah itu dengan Nabi bersama Abu Bakar meninggalkan Mekah. Kemudian singgah berapa hari di Gua Sur? Lupa ya, 3 hari. Ini di akhir bulan Safar. Nanti di sini ada penyebutan bulannya kalau nggak salah. Nah, jadi kapan tuh Nabi hijrah ke Madinah? Nah, hijrah Nabi ini memberikan gambaran kepada kita seorang pemimpin yang luar biasa dengan akhlak yang paling sempurna, karena memang Nabi kita adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Itu bukan kita yang menyatakan, tapi Allah yang menyatakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam. Jadi Allah sudah menegaskan tidak ada manusia yang paling bagus akhlaknya, paling sempurna budi pekertinya, paling sempurna etikanya, kecuali hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tuh perincian akhlak beliau? Kita kadang-kadang ya tahu Nabi ini orang yang luar biasa akhlaknya, tapi perinciannya tidak. Nah, maka Al-Quran menjabarkan tuh tanda bahwa Nabi itu berakhlak mulia. Dilihat dari sisi perkataannya saja, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu nggak pernah ngomong kecuali isinya pasti wahyu. Nah, kalau sudah isinya wahyu pasti hal yang benar, begitu kan? Maka sahabat ketika Nabi keluar bersama mereka, yang mereka tunggu itu apa nih yang Nabi sampaikan? Apa yang Nabi ucapkan? Karena Nabi tidak pernah berkata kecuali adalah wahyu. Coba luar biasa itu kan. Yang kedua, maka dabal fuadu maro'a. Nabi itu manusia dengan hati yang tidak pernah berdusta. Ya Allah. Jadi hatinya itu tidak pernah berdusta. Majahul basaru wa matoho. Nabi itu tidak pernah pandangannya itu terpleset, terjerumus dalam hal yang buruk, apalagi melampaui batas. Kan luar biasa itu Nabi kita. Kalau kita jabarkan ya itu secara personal saja diperinci oleh Allah, nggak ada itu Nabi yang disebut oleh Allah dengan begitu perinci akhlaknya kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Akhlaknya bagus, dilihat dari apanya? Ucapannya, hatinya, pandangannya. Nah, itu kan luar biasa. Subhanallah, ya kan? Belum bagaimana pergaulan Nabi dengan para sahabat, dengan hati lintah yang lembut, yang lemah, yang lemah lembut, penuh perhatian, jauh dari keras kepala, jauh dari berpikir kaku, pemaaf, afina aninnas, ya kan? Kemudian apalagi Nabi itu bisa menahan amarahnya, selalu mendoakan semua orang. Wah, kayak apa itu Nabi, Masya Allah. Itu bagaimana Nabi dalam pergaulan. Itu menunjukkan, itu masih versi Quran semua, ya kan? Belum lagi yang sering dibahas tuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azim. Nabi itu sangat berhasrat agar orang lain itu mendapat kebaikan, orang lain itu mendapatkan berkah dalam hidup, orang lain itu hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nabi itu sangat berhasrat,
Sehingga siapapun di mata beliau adalah sosok manusia yang sama, yang punya potensi untuk menjadi baik. Dia tidak memilih kaya miskin, ya kan, pinter atau mungkin awam, kemudian berpendidikan atau tidak. Wah, luar biasa itu Nabi, subhanallah. Nah, kok kemudian kita disuguhkan sebuah sejarah tarikh realita yang dijalani oleh Nabi. Manusia yang begitu sempurna, ternyata ada saja orang-orang yang tidak senang. Nah, ini kan menggambarkan kepada kita, kalau kata Gus Dur, ya kan, kalau kita sudah berbuat baik, ada orang yang menilai tidak baik, go, jalan saja, begitu ya. Kalau ada yang memberikan kritikan, masukan, kalau itu memang baik, ambil, kita rubah diri kita. Karena kita memang menyadari bukanlah manusia yang sempurna, tapi kita hanya berupaya menjadi manusia yang terbaik dengan jalan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khair. Pointer yang pertama, ba'da anin qata al-bahsu. Setelah sepinya pencaharian. Nah, pencaharian. Setelah terputusnya pencaharian. Jadi Nabi tinggal di gua 3 hari itu, kaum Quraisy sudah mulai kendor mencarinya. Kan tadi awalnya kan kemana ditelusuri. Nah, sudah 3 hari itu sudah mulai kendor. Hari apa kemarin, Pak? Pak siapa? Lupa saya namanya. Ya, harinya apa tuh Nabi berangkat tuh? Malam Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, jadi keluar dari rumah Abu Bakar itu hari Kamis malam Jumat, kan tengah apa? Awal malam, tengah malam Nabi keluar. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Beliau singgah di Gua Sur. Nah, kemarin sudah itu. Nah, kok tahu Nabi di Gua Sur 3 hari 3 malam kok pencariannya sudah mulai kendor, nggak seperti awal? Dari mana taunya? Nah, kemarin yang ditunjuk sebagai informan siapa? Putranya Abu Bakar, Abdullah, ya kan? Jadi Abdullah ini kalau siang bergaul dengan orang-orang Mekah, mencari informasi tentang perkembangan itu, setiap malam menyelinap menemui Rasul dan ayahnya, menyampaikan tentang kabar terkini. Nah, kan begitu kan kira-kira. Nah, itu dulu sudah. Nah, 3 hari 3 malam apakah puasa? Nabi puasa enggak kemarin? Tidak kan? Siapa yang ngirim makanan ke sana? Siapa? Putri Abu Bakar. Siapa, Pak? Asma bin Abu Bakar. Masya Allah. Dia bersama Abdullah bin Uraikid. Dia ini adalah memang pegawainya Abu Bakar yang tugasnya menggembala kambing. Jadi kambingnya itu digembalakan di sekitar Gua Sur, ya kan? Siang hari sambil memerah, kemudian sore hari Asma menyusul, kemudian secara diam-diam nyelinap ke Gua Sur dengan membawa minuman susu dan makanan yang dibutuhkan oleh keduanya. Nah, ini kan luar biasa nih perannya, ya kan? Memang manusia itu sebenarnya punya peran. Ma robbana ma khalaqta hada batilan. Gak ada manusia yang tidak bisa punya berperan. Pasti bisa berperan. Sekecil apapun. Nah, jadi kalau kita sampai ngomong saya nggak punya peran, meskipun kita kepada Palestina nggak punya peran secara signifikan, doa kita itu peran kita, ya kan? Lah kalau doa kan nggak perlu modal toh. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, ya Allah lindungilah saudara kami di Palestina, kan gitu kan? Itu sudah peran. Ya. Jadi nggak ada manusia yang tidak berperan. Hatta orang yang mungkin Allah berikan kekurangan dari fisik saja nggak ada yang tidak berperan. Punya peran masing-masing. Begitu, Masya Allah. Ya kan? Saudara kita dilaparkan, bukan kelaparan, dilaparkan di Palestina itu, ya kita punya peran minimal doa. Nah, begitu sudah 3 hari nampak sepi. Nah, ba'da aning koto al-bahsu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Nah, beliau Nabi keluar ma'a sahibihi, didampingi oleh sahabatnya. Siapa sahabat perjalanannya? Abu Bakar As-Siddiq. Wa qad aqama fil ghari salasa layalin. Jadi Rasul aqama, keduanya tinggal berdiam, bersembunyi di Gua Sur itu salasa layalin selama 3
malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Masya Allah. Jadi ini dari sisi penulisannya luar biasa itu kan, ya kan? Kalau nggak tercatat, saya yakin siapa yang bisa membaca sejarah itu. Nah, inilah perannya para sahabat mencatat gitu kan. Nah, ini saja nih masjid ini direnovasi tahun berapa nih? Nah, kalau nggak tercatat lupa tuh biasanya, ya kan? Ya kan, ini udah di KM yang keberapa nih sejak berdirinya masjid? Itu sebenarnya sejarah ya kan? Sejarah. Ya. Kalau tercatat bagus juga walaupun secara global. Nah, dulu kalau sahabat tidak rajin menulis, gitu kan? Makanya Islam datang itu nggak perintah sholat, nggak perintah syahadat dulu. Perintahnya adalah membaca kan, ikro kan. Kenapa? Karena memang tadi sumber kemajuan itu ilmu, gitu. Sumber kemajuan itu ilmu. Jadi Islam menggarisbawahi kalau ingin maju ya berilmu. Hatta Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin mau membangun peradaban ya harus dengan ilmu. Nah, makanya dalam suksesi kepemimpinan dalam Islam tuh kisah Tolut dan Jalut jelas sekali gitu kan. Kan innallaha astafahu wa zadahu bastatan fil ilmi wal jins. Jadi suksesi kepemimpinan dalam Islam kriteria yang paling utama seorang pemimpin itu ya ilmu. Itu yang pertama. Masalah umur nomor 2, asal ilmunya mumpuni insya Allah. Ya kan? Jadi masalah umur ya kan nggak masalah asal ilmunya mumpuni karena ini kriteria yang pertama disebut basotang fil ilmi baru wal jins. Nah, jadi menggambarkan masyarakat yang maju peradabannya kalau mereka dalam proses suksesi kepemimpinan yang dicari adalah orang yang memang kapasitas ilmunya itu memadai. Baru yang kedua adalah fisik. Yang ketiga yukti mayyasha. Kalau Allah menghendaki, nah, ya kan? Menghendaki yang ketiga unsurnya. Nah, karena digambarkan di situ kisahnya sebenarnya tentang Tolut, ya kan? Ma anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhum malam juta sa'ata minal mal. Jadi ketika Allah mendatangkan Tolut sebagai pemimpin nih pilihan Allah untuk kalian, pimpinan kalian, raja kalian. Nah kan mereka protes, lah kok Tolut? Ya kan begitu kok Tolut? Saya kalau dibanding Tolut lebih berhak. Apa sudut pandangnya? Kok dia merasa lebih berhak? Kami itu diberi harta yang banyak. Nah keturunan juga keturunan orang yang elit, bangsawan. Nah jadi kalau satu masyarakat memilih pimpinan dasarnya karena kekayaan dan popularitas, itu menunjukkan peradaban yang paling rendah. Nah, coba itu hebat sekali itu kisah begitu, ya kan? Jadi maka dijawab, oh nggak bisa alasan kalian pemimpin itu harus berharta dan orang yang terkenal, nggak bisa. Nah kalau terkenal sekarang kan bukan karena nasab ya, bukan karena kerajaan. Terkenal sekarang tergantung media, ya kan? Tergantung medsos. Nah kalau isi Senayan itu orang-orang yang terkenal karena artis, berarti peradaban kita itu sangat rendah. Karena yang muncul di sana kapasitasnya bukan ilmu yang paling pertama. Maka dijawab oleh Allah, ya kan? Masya Allah. Qala innallaha astafahu alaihi bastatan fil ilmi wal jins. Yang Allah kehendaki untuk maju peradaban, pimpinan itu ya ilmu yang paling pertama. Yang kedua baru fisik. Nah fisik sendiri ya, fisik itu artinya jiwanya bersih, hatinya bersih, pengalamannya panjang, kan begitu kira-kira. Loh, jadi kalau negeri kita ini mengkriteriakan calon pemimpin 1-2 itu orang-orang yang hebat, yang umurnya itu udah pertimbangan matang, ya kan? Orang tua kita dulu, para ulama kita dulu, ya kan? Subhanallah, bagus. Nah Rasulullah coba, masya Allah, ya kan? Dalam kondisi seperti itu, nah ketenangan, ya kan, sebagai seorang pemimpin, nah beliau jalani semua itu, masya Allah. Lanjut, pointer kedua. Wa kana Abdullah bin Abi Bakrin ya'tihima fil masa. Ini sudah belum sih? Belum ya? Dan adalah Abdullah bin Abu Bakar ya'tihima, ia mendatangi keduanya, Rasul dan Abu Bakar, fil masa, di sore hari. Wa yukhbiruhuma bi akhbari Quraisyin, yang perannya mendatangi keduanya itu selalu menghabarkan update terkini.
Nah, begitu ya, update terkini tentang berita Quraisy. Sehingga ayo kita keluar. Itu sesuai dengan informasi yang masuk, ya kan? Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini berperan sebagai intelijen dari Rasulullah. Cari informasi sebanyak mungkin kan? Nah, jadi tahu perkembangannya itu ya dari ini nih. Kalau intelijennya benar, pasti informasinya juga benar begitu. Wa kanat ukhtuhu, dan adalah saudara Abdullah, Asma, yang bernama Asma bin Abu Bakar, ta'tihima. Nah, ini menggunakan tak karena domirnya hiya. Dia datang kepada keduanya bitto'am, dengan membawa akomodasi konsumsi gitu ya. Masya Allah, bitto'am, konsumsi. Hufyatan, dengan cara sembunyi-sembunyi. Khaufan min Quraisyin, karena dikhawatirkan ada yang membuntuti, ada yang mencurigai. Nah, Masya Allah. Jadi ternyata hijrah Nabi itu nggak sesederhana itu. Taruhannya nyawa, semuanya dikemas dengan dengan upaya yang rapih, termanage dengan baik, terkoordinasi dengan baik. Ya Allah, luar biasa nih. Walamma ja'ahuma, maka tatkala datang kepada keduanya siapa? Rasul dan Abu Bakar, ad-dalil. Apa itu dalil, Pak? Dalil, petunjuk. Petunjuk birahilataini, untuk perjalanan keduanya. Nah, dulu ini ada semacam semacam job bisnis. Karena dulu kan belum ada Google Map. Nah, kalau sekarang kan pakai Google Map. Mau kemana? Google Map, ya kan, dikasih tahu kanan, kiri, telok, kan gitu kan. Nah, dulu kan belum sampai itu teknologinya. Maka masih berlaku tadi skill orang yang memang punya kelebihan dalam hal mapping. Ya, namanya kota Mekah kan padang pasir, kadang-kadang gunungannya kan mirip-mirip, ya kan? Gunung, coba kalau kita jalan dari Madinah ke Mekah itu kan kelihatan tuh, ya Allah, hampir sama ciri-cirinya. Nah, kalau sekarang tinggal ngikuti jalan tolnya, jalan rayanya udah nyampe Madinah. Lah kalau dulu kan nggak ada jalan aspalnya, ya kan? Nah, Masya Allah. Jadi yang namanya skill, namanya kemampuan, namanya ilmu ini ya orang-orang tertentu. Nah, maka datang kepada keduanya Abu Bakar dan Umar, orang yang memang ahli di bidang petunjuk jalan. Fi sobahil yaumis salis, pada pagi hari yang ketiga. Raqiba wasaro qasidainil Madinah. Yang keduanya, yang dia menjadi guidance perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar menuju kota Madinah. Nah, ini kalau kita baca dalam sirah nabawiyah yang tebal, Rasul itu ngambil strategi perjalanannya juga berbeda. Mestinya kalau dari Mekah ke Madinah itu menuju utara, ya kan? Jadi menuju utara. Tapi yang diambil rutenya oleh Nabi justru berlawanan, menuju ke selatan. Selatan itu ke Yaman. Kalau kita lihat ngelihat petanya kan, ya kan? Mana itu Syam itu di atas, ya kan? Madinah di tengah, kemudian Mekah, baru bawah itu adalah Yaman. Nah, Nabi mengambil rutenya itu ke selatan, jadi ke arah Yaman. Baru setelah berjalan sekian jauh, belok ke arah barat. Nanti melalui pinggiran pantai Laut Merah itu. Nah, ini jalan yang tidak pernah dilalui, tidak umum lah gitu, Masya Allah. Tidak umum. Ya, ini juga bagian dari strategi. Jadi nggak mentang-mentang saya Nabi dilindungi oleh Allah, ngajlek aja, nggak begitu. Tetap dengan teknik. Nah, ini kan Masya Allah mengajarkan kepada kita, ya kan? Nah, berdakwah ini nggak boleh serampangan, mesti ada metode, mesti ada siasat, mesti ada apa lagi? Jangan sampai karang itu ditabrak, gitu kan? Kita mau Kita hidup di negara ini, kemudian ada undang-undang banyak, undang-undang tentang ormas, undang-undang. Lah kalau kita macam-macam belum dakwah sudah kena undang-undang. Nah, itu kan bagaimana kita bersiasat. Siasat itu boleh, khid'ah itu boleh. Perang itu siasat, gitu kan? Nah, jadi disebutkan oleh dalam sebuah hadis bahwa perang itu adalah khid'ah, siasat. Nah, Nabi ya karena ini perjalanan yang bukan biasa,
perjalanan yang beresiko kematian, apa kemarin buktinya? Jadi untuk mencari Nabi, nggak ada jalan lain, tuh sudah tertutup pintu orang-orang Mekah. Makanya mereka membuat kemarin sayembara kan? Apa sayembaranya? Wah, kan? Siapa yang bisa membawa Nabi hidup atau mati, atau hanya sekedar menunjukkan saja di mana dia? Hadiahnya apa kemarin, Pak? Apa kemarin? Onta berapa? 100 ekor unta. Coba bayangkan. Nah, coba di Google, di searching berapa harga onta. Loh, itu luar biasa itu kan. Nah, maka siapapun yang mendengar ini, wah, siapa yang nggak berhasrat? Namanya dunia itu pasti orang hasrat. Hah? Gimana, Pak? Menggiurkan ya. Pertama, insting manusia memang fitrahnya senang harta, kan? Yang kedua, penyebutan harta aja dalam Islam malun harta, jamaknya amwal. Apa itu mal? Kecenderungan, coba. Nama harta itu diambil dari kata kecenderungan, mail. Ya Allah. Terus yang ketiga nih harta, apa dalam surat wal adiyat lihubbi khairi lasadid wal adiyati dobhan fal muriyati qadhan. Terus apa? Sampai tadi fal muriyati qadhan, terus pasar nabi naka fa wasat nabi jama innal insana li rabbil laqad wa innahu ala dzalika lasadid wa innahu li hubbil khairi lasadid. Nah, jadi manusia itu dengan harta sangat senang. Nah, ini sekarang coba cuma nunjukin di mana Muhammad, informasinya di mana, itu sudah dapat hadiah 100 ekor unta. Nah, dulu itu kan tidak ada armada yang paling kuat untuk menjadi angkutan kecuali onta. Ya kan? Kalau armada yang untuk gengsi-gengsian, kuda itu yang paling bagus dulu. Tapi kalau untuk angkutan, tidak ada yang paling hebat kecuali onta. Nah, sekarang itulah kelasnya. Coba armada yang buat losbak gitu kan, mungkin gitu tuh. 100 ekor coba, masya Allah, luar biasa. Nah, jadi bukan perjalanan biasa nih Rasulullah, perjalanan yang mengandung risiko. Makanya Nabi itu dalam hal masalah jihad terdepan, ya kan? Ya ayuhan nabiyyu jahidil. Nah, ini ya ayuhan nabi. Nah, penyebutan kalimat saja, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Jadi Allah sendiri nggak pernah memanggil Nabi itu ya Muhammad, enggak gitu loh. Ya Nabi, ya penghargaan Allah itu ya. Kalau Nabi Adam, ya Adam, jelas itu disebut oleh Allah. Ya Nuh, ya Ibrahim. Tapi ketika Nabi nggak pernah disebut ya Muhammad. Ini hebatnya Allah sendiri begitu memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayuhan Nabi, jahidil kufar. Ya ayuhan Nabi, idza tolaqtumun nisa. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'halallah. Tidak disebut itu Nabi. Subhanallah. Jadi saking mulianya akhlak beliau. Nah, ketika memerintahkan sholawat saja kan Allah duluan yang sholawat, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yushollun, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu. Coba bayangkan. Nah, orang yang begitu mulia, tapi bagaimana dinamika dakwahnya penuh dengan tantangan, sehingga hijrah Nabi saja harus begitu rapihnya diatur secara manajerial. Bukan apa-apa, bukan karena Rasul itu tidak maksum dilindungi oleh Allah. Justru hadirnya Rasul sebagai Nabi dan pemimpin mengajarkan kepada umatnya nanti setelah beliau nggak boleh yang namanya menjalankan kebaikan itu serampangan, semaunya, tapi ada aturan, kan begitu. Dulu pernah muncul tuh buku yang yang luar biasa tentang 100 tokoh dunia. Yang paling muncul pertama siapa? Muhammad kan, Nabi Muhammad. Nah, salah satu kriteria kepemimpinannya paling banyak mengadakan rapat. Nah, bahasanya musyawarah. Padahal Nabi itu nggak perlu musyawarah, kalau hanya minta petunjuk pasti Allah beri tunjuk, ya kan? Tapi kenapa Nabi paling banyak musyawarah? Itu untuk mengajarkan kita nanti setelah Nabi tidak ada, seorang pemimpin akan menghadapi banyak problem dengan beraneka rupa. Maka solusinya adalah dengan jalan syura bainahum, mengadakan musyawarah. Nah, kemarin kan sebelum Nabi hijrah ini kan sudah musyawarah. Siang-siang hari setelah malaikat Jibril menemui beliau, Allah perintahkan Anda hijrah karena nanti malam ada
perencanaan pembunuhan bersama kepada Anda. Rasul datang dengan membawa kain penutup di siang hari menemui Abu Bakar. Disitulah dia atur perjalanan hijrah Nabi itu. Jadi bukan asal sembarangan, punya pakai teknik. Makanya isbiru, sabar, wasobiru, teguhkan kesabaran, warobitu, hati-hati. Nah, kenapa? Karena kebaikan itu selalu dipantau oleh kebatilan. Nah, begitu. Nah, kita ini sangat lemah, ya kan? Karena kita kadang-kadang, Masya Allah, ada ormas-ormas Islam yang hebat, yang kuat, tapi nggak ada ikatan yang kuat. Sehingga di sana itu yang namanya apa? Namanya intel masuk, orang lain masuk, itu sangat mudah dan rentan. Dikira semua euforia orang yang datang menemui seseorang yang menjadi public figure, dia adalah sahabat, belum tentu. Ya kan? Coba nih kisah Tolut dan Jalut. Kan mereka datang menemui Nabi. Wahai Nabi, kita sudah lama diintimidasi. Minta dong kepada Tuhan supaya Allah kirimkan kepada kita seorang pemimpin. Nah, yang dilihat oleh Nabi, wih, makmum saya semangat banget nih mau hijrah, mau jihad nih, melawan kebatilan gitu kan. Tapi Nabi yang dicurhati itu tidak serta-merta percaya. Langsung beliau berkata, tuh baca tuh tentang kisah Tolut, ini inspiratif sekali. Jangan-jangan kamu itu semangatnya cuma semangat di permukaan. Nanti kalau diwajibkan perang beneran, kamu itu kabur lari dari peperangan. Karena nabinya sudah sangat kenal wataknya Bani Israel. Nah kan gitu kira-kira. Subhanallah. Jadi inilah pemimpin, jadi tidak terperdaya. Nah kita Masya Allah, beberapa harokah saudara-saudara kita kan, kemudian akhirnya difakemkan kegiatannya. Itu juga salah satunya tadi, kurang safety. Dianggap semua yang datang itu adalah teman saudara. Padahal boleh jadi itu orang lain, itu adalah intel. Kenapa bisa terjadi? Karena sistem robitu kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Coba kalau pasukan Rasulullah 10.000 perang Fathu Mekah, tidak ada satupun intelijen yang masuk ke tengah-tengah mereka. Bagaimana itu pengaturannya? Karena dibuat dalam kelompok Rasulullah, dalam pasukannya itu nggak ada orang lain yang bisa menyusup karena sudah dibagi. Setiap 10 orang satu, harus kenal semuanya. Kalau ada orang yang ke-11 berarti dia orang lain. Wah, buat luar biasa. Ini bukan pada jangka yang pendek Makkah Madinah, ketika di zaman Abu Bakar Umar 30.000. Coba Masya Allah. Tapi nggak pernah kemasukan intelijen luar. Kok bisa begitu manajemennya? Ketertiban itu yang luar biasa. Subhanallah. Jadi kalau bahasa Al-Quran begitu, tidak akan pernah berita sekecil apapun kecuali sampai ke telinga Rasul. Itu manajemennya. Baca surat An-Nisa. Fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf ada'u bihi. Kenapa? Karena setiap ada berita yang membahayakan maupun yang menyenangkan, itu sudah menjadi etika sahabat harus melapor kepada pimpinan mereka. Jadi tidak ada satu jatuh daun saja di kota Madinah nggak diketahui oleh Nabi. Istilahnya begitu. Coba Masya Allah. Jadi kata siapa Islam tidak bicara tentang masalah kepemimpinan, kenegaraan, kekuatan, subhanallah. Ini luar biasa. Lanjut. Walamma ja'ad dalil tadi ya. Yang kelima, walaqad lahiqa bihim fit tariqi Suraqah. Dan lahiqa bihim, menjumpai mereka rombongan hijrahnya Rasul fit tariq, di tengah jalan Suraqah. Namanya Suraqah. Ini sangat terkenal siapa itu Suraqah. Jadi dia termasuk tokoh masyarakat yang dilewati oleh hijrahnya Rasulullah. Ketika dia sedang berkumpul bersama rakyatnya, ada berita, "Hai Suraqah, di sana ada cahaya, ada titik terang, kayaknya perjalanan orang beberapa kelompok." Semua orang berfeeling pasti itu adalah rombongan Muhammad yang kemarin disayembarakan itu. Nah, Suraqah ternyata berambisi. Dia kasih tahu, tenang aja teman-teman. Itu adalah warga kita yang sedang nyari ikan di pinggir laut. Padahal diam-diam Suraqah ini berencana. Dia telepon anaknya, mungkin telepon ya. Kalau sekarang nggak ada telepon ya. Dulu nggak ada telepon. Dia hubungi anaknya supaya mempersiapkan kudanya di balik bukit.
Nah, begitu dia menenangkan, tenang, itu bukan Muhammad, itu yang diisukan bukan Muhammad atau rombongan Muhammad dari Mekah mau ke Madinah. Itu adalah saudara kita yang sedang, nanti saya cek kalau kebenarannya. Padahal diam-diam Suraqah ini niat mau ngejar itu, ya kan? Maka kemudian saya akan buktikan bahwa dia adalah warga kita yang sedang nyari ikan di pinggir pantai. Padahal dia bawa itu kudanya, dia siapkan pedang dan anak panahnya, dia kejar itu rombongan tadi. Gitu ya. Jadi dia sedang berhasrat tapi pengen dapat hadiah sendiri, kan? Memang kalau udah masalah duit itu ya gitulah kira-kira. Coba nanti para Iwan, kalau kita lihat sejak di zaman Nabi nih ya. Kalau masalah jihad, nggak pernah tuh sahabat tuh ribut nggak pernah. Masalah kelaparan nggak pernah ribut. Masalah apa lagi? Pokoknya pengorbanan. Tapi sekalinya ribut masalah apa? Ghanimah itu Pak Iwan. Sehingga turun surat Al-Anfal itu karena ribut masalah ghanimah. Nah itu ya, Masya Allah. Coba kemarin kenapa? Kok salah satu pemicu unjuk rasa yang besar itu kenapa? Nah, dia sudah sebutkan. Rasul para Iwan sampai dicurigai oleh sahabat berkhianat. Dalam artian korupsi, coba bayangkan. Rasul loh, Masya Allah. Ayatnya jelas itu, surat An-Nisa ayat 61. Wa maka nali nabiyin ayyahul. Tidak mungkin seorang nabi itu korupsi. Ya kan? Wa may yahlul fa innallaha yati yaumal qiyamah. Siapa yang korupsi sebagai seorang pemimpin, maka dia akan bertanggung jawab di hari kiamat. Loh ini ada sejarahnya. Jadi ketika mereka mengumpulkan ghanimah, ada kain sutra yang dikumpulkan. Ketika mau dibagikan kok kain sutra ini hilang. Kemana nih kain sutra ini? Itulah kemudian mencurigai, paling disimpan dipakai sendiri sama Muhammad. Coba bayangkan itu, Masya Allah. Kelasnya para sahabat. Nah ini kan menggambarkan seorang pemimpin itu terkait dengan harta itu sensitif, gitu kan? Sangat sensitif. Nah ini Nabi loh, tapi ini pelajarannya yang luar biasa. Maka kemarin pemicu kemarahan masyarakat mungkin sensitif terkait kegiatan dan sikap para elit dengan kondisi masyarakat yang kontras. Itu yang memicu kemarahan. Nah ini Rasul, kelasnya Rasul saja dicurigai korupsi, coba Masya Allah. Nah kan, jadi pemimpin itu ya, makanya kalau semuanya jadi DKM masjid dicurigai, lumrah biasa itu. Asal dia benar insya Allah nggak masalah. Ini kan cuma ujian saja kan. Nah ujian saja. Ya Allah, kok sampai sana-sana tadi ngomongin apa? Oh Suraqah ya, Suraqah. Suraqah diam-diam dia kejar ya kan. Dia siapkan tombaknya. Begitu dia kejar, sudah hanya tinggal beberapa meter saja, kudanya terprosok. Nggak biasanya tuh kuda itu terprosok. Dia terpelanting, dia bangkit lagi. Sekarang tombaknya disimpan, pakai anak panah, dia siapkan panahnya. Kalau panah kan masih jauh bisa dipanah gitu kan. Dikejar lagi tuh rombongan. Sudah dekat, jaraknya sangat ideal, terprosok lagi yang kedua kali. Sampai yang ketiga kali baru dia sadar, ada apa ini? Gak biasanya saya seperti ini. Itulah yang mengantarkan dia kemudian masuk Islam. Nah, kenapa ini dimunculkan di sini? Ini walaupun singkat munculkan di sini. Walaqad lahiqa bihim fit thariq Suraqah wa arada ayyaqtula Rasul. Dia berkeinginan ingin membunuh Rasul, fa fasila, lalu Allah menggagalkannya. Nah, ini menggambarkan perjalanan hijrah Nabi bukan perjalanan spiritual, bukan perjalanan rihlah yang nyaman, yang damai, tapi proses hijrah itu taruhannya adalah nyawa. Jadi sekelas Nabi yang begitu luar biasa akhlaknya, Masya Allah, tanpa alasan yang benar, masih tidak lepas dari upaya makar pembunuhan. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas ya, padahal cuma satu ini nih. Ya Allah, baru satu subtema. Ada yang mau tanya? Berapa menit lagi? 5 menit. Ya, gak ada yang tanya. Ada yang tanya? Ada. Coba. Ya, kalau nggak tanya kita. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Menyikapi tadi kan bicara bagaimana Rasulullah itu sangat hati-hati
Ya. 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 Ya, baik ya. Ada yang sifatnya teknik, ada yang sifatnya prinsip. Kalau yang sifatnya prinsip, kita jalani sesuai dengan syariah. Apa tuh? Kita musyawarah, kita tetapkan langkah-langkahnya, kemudian kita silent. Itu namanya prinsip. Kita jalankan syariat itu, musyawarah. Robitu itu kita jalankan. Kemudian secara teknis, nah secara teknis nih, kalau masalah teknis, ayat itu disebutkan, yang surkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan. Jadi secara teknis, kita pastikan bahwa kita ini berjuang benar-benar di jalan yang benar, bukan di jalan yang batil. Karena pertolongan Allah itu selalu bersama kebenaran. Itu teknis namanya. Kemudian yang berikutnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun dan seterusnya kan, itu bagaimana mensikapi media, bagaimana menyeleksi berita dan seterusnya. Itu mau tidak mau memang menjadi bagian dari tadi intelijen, bagaimana Islam mengarahkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh manusia pasti ada celahnya. Makanya kita juga harus paham tentang hukum, ya kan? Hukum nasional, hukum internasional. Kalau kaitannya dengan pergerakan, hukum tentang ormas dengan orpol, begitu kan? Nah, makanya kalau mau bersatu muslimin itu bisa dengan tidak masuk dalam ormas, orpol, yang itu sudah ada undang-undangnya. Kita jadikan bersatunya kita seperti sholat berjamaah, begitu. Coba sholat berjamaah apa perlu organisasi kan? Enggak toh? Karena memang perintah berjamaah itu, sholat berjamaah itu perintah Allah, ini bagian daripada agama, nggak perlu pakai ormas, kan gitu kira-kira, ya kan? Bisa atau bisa, mau dibikin 1000 orang sholat berjamaah, nggak akan bisa dibubarkan di Indonesia, karena sudah ada undang-undangnya, disilahkan untuk melaksanakan keyakinan agamanya masing-masing. Jadi mau sholat berjamaah se-Jakarta, silakan, kemasannya masih dalam syariat. Nah begitu. Tapi kalau sudah tadi masuk kita bikin ormas, kemudian ada undang-undangnya, sedikit terpleset kena undang-undang. Nah begitu kan? Nah, luar biasa. Rasul itu hidup di tengah negara-negara yang ada Yaman, ada Madinah, ada Mekah. Bagaimana Rasulullah berjuang di tengah politis negara-negara yang ada? Wah itu menarik untuk kita kaji secara. Nah makanya perintah berjamaah itu adalah bagian dari syariat. Jadi kalau kita mau berkumpul bersatu berjamaah saja, gimana caranya? Cari lebih dalam tentang itu. Insya Allah selamat. Jadi secara prinsip kita laksanakan syariat bersama itu. Yang kedua, secara teknis kita juga robitu hati-hati. Kemudian secara umum kita juga harus memiliki wawasan supaya kita ini tidak terjerembab dalam tadi aturan-aturan jebakan-jebakan Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita melihat Palestina dalam konteks politik internasional, sulit rasanya itu merdeka. Sulit rasanya merdeka. Tapi apakah bisa merdeka? Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah Allah kehendaki tidak ada yang mustahil bagi kita. Itu mungkin ya. Sudah lewat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.